semuanya. Perkenalkan, nama saya Herlina Sylvia Yaraleba. Saya mahasiswi Prodi Ilmu Politik semester 6 Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Kebijakan Agraria dan Konflik Tata Ruang. Dengan studi kasus di Desa Bodai, Kecamatan Sebut Timur, Kabupaten Saburai Jua, yang terjadi pasca pemilihan Bupati tahun 2024. Nah, di sini yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian politik agraria dan tata ruang itu sendiri. Nah, politik agraria adalah kebijakan negara dalam mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan tata ruang adalah pengaturan peruntukan lahan atau darat, laut, udara sebagai satu kesatuan wilayah. Keduanya diintegrasikan oleh Kementerian ATR atau BPN untuk menciptakan keadilan agraria, mengurangi ketimpangan, dan memastikan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Sekarang kita akan masuk pada latar belakang. Saya akan menceritakan sedikit tentang Desa Bodai, yaitu di mana Desa Bodai adalah wilayah yang masyarakatnya telah hidup dan memanfaatkan tanah secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Tanah ini digunakan untuk tempat tinggal, bertani, dan kegiatan sosial budaya, dan selama ini tidak pernah ada perselisihan yang berarti. Nah, kita masuk kepada perubahan kondisi. Namun, di sini semuanya berubah drastis setelah pemilihan Bupati tahun 2024. Pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah merasa kecewa karena calon yang didukungnya tidak terpilih dan juga karena masyarakat tidak mengikuti arahan politiknya. Akibatnya, pihak ini mengeluarkan tuntutan baru yang tidak pernah ada sebelumnya, meminta seluruh warga membayar iuran atau pajak tanah sebesar 2,5 juta per orang atau keluarga. Tindakan ini langsung menimbulkan masalah di berbagai bidang kehidupan warga. Kita masuk kepada slide yang berikut, yaitu analisis kebijakan yang berlaku. Nah, jika kita lihat dari sisi peraturan yang berlaku, jelas sekali bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan aturan. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, tanah di Indonesia dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat dan hak masyarakat adat serta penguasaan tanah yang berlangsung terus-menerus tetap diakui meskipun belum ada dokumen resmi. Begitu juga dengan hukum adat yang ada di Saburai Jua, tanah yang dihuni dan dikelola secara turun-temurun menjadi hak bersama masyarakat dan tidak ada aturan yang mewajibkan pembayaran kepada perorangan. Bahkan dalam rencana tata ruang daerah, Desa Bodai memang ditetapkan sebagai tempat tinggal dan lahan pertanian untuk warga setempat. Dari sini terlihat jelas bahwa tuntutan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum apapun. Hal ini semata-mata dilakukan sebagai bentuk balas dendam politik, bukan karena alasan yang sah. Kita akan masuk kepada slide yang berikut, yaitu tentang bentuk konflik. Nah, di sini konflik yang terjadi memiliki beberapa bentuk. Yang pertama itu konflik antara kepentingan ekonomi dan politik, di mana tanah dijadikan alat untuk menekan warga karena alasan politik. Yang kedua, konflik mengenai hak atas tanah, di mana satu pihak mengaku berhak atas tanah tersebut tanpa bukti yang jelas, sedangkan warga memiliki dasar yang kuat berdasarkan penggunaan tanah secara turun-temurun. Nah, yang ketiga itu konflik sosial, di mana hubungan baik antar warga menjadi rusak dan timbul rasa tidak percaya satu sama lain. Yang berikut itu adalah penyebab utama konflik. Nah, di sini penyebab utamanya berawal dari masalah politik. Selain itu, masalah ini juga muncul karena sebagian besar tanah di daerah ini belum memiliki dokumen kepemilikan resmi, sehingga ada celah yang dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa pihak yang mengajukan tuntutan memiliki pengaruh tertentu di masyarakat, sehingga merasa berhak bertindak demikian. Ditambah lagi, belum ada aturan yang tegas untuk menangani masalah seperti ini, sehingga tindakan yang tidak benar dapat berlangsung. Nah, yang berikut itu kita akan membahas mengenai dampak dari konflik ini. Nah, konflik ini memberikan dampak yang merugikan di berbagai sisi. Dari sisi sosial, hubungan kekeluargaan dan kebersamaan antar warga yang sudah terjalin lama menjadi rusak, dan banyak yang merasa cemas karena tempat tinggal serta sumber penghidupan mereka terancam. Hal ini juga membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem politik menjadi berkurang. Dari sisi ekonominya itu, tuntutan pembayaran yang diajukan menjadi beban berat, terutama bagi keluarga yang pendapatannya terbatas.
Selain itu, karena kondisi yang tidak menentu, warga menjadi ragu untuk mengembangkan usaha atau memperbaiki tempat tinggalnya. Akibatnya, energi dan biaya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan taraf hidup justru harus digunakan untuk menghadapi perselisihan ini. Dampak lainnya adalah ketidakjelasan status hukum tanah yang juga menghambat pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Nah, pada slide yang berikut itu adalah upaya penyelesaian. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Nah, langkah awalnya itu kita bisa menyelesaikannya melalui jalur adat dengan mengadakan musyawarah yang dipimpin oleh pemangku adat dan tokoh masyarakat untuk menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jika belum selesai, masalah ini dapat disampaikan kepada instansi pemerintah yang berwenang, seperti kantor pertanahan, dinas tata ruang, atau badan kesatuan bangsa dan politik, agar dilakukan pengecekan dan penegasan mengenai status tanah tersebut. Nah, pada slide ini juga ada langkah yang paling penting, yaitu solusi jangka panjang. Nah, solusi jangka panjang ini kita bisa lakukan dengan mendaftarkan tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap, sehingga hak atas warga diakui secara hukum dan tidak dapat diganggu-gugat lagi. Jika masih ada pihak yang tetap memaksakan kehendaknya, maka jalur hukum dapat ditempuh untuk mempertahankan hak. Nah, selain itu, pemerintah juga perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan yang berlaku, membuat kebijakan yang melindungi hak warga, serta memastikan bahwa masalah politik tidak lagi dicampur adukan dengan pengelolaan tanah. Masuk pada slide yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa konflik di Desa Bodai ini adalah bukti nyata bagaimana kepentingan politik dapat menimbulkan masalah dalam penguasaan tanah. Tuntutan yang diajukan tidak memiliki dasar apapun dan hanya bertujuan untuk membalas kekecewaan politik. Padahal, tanah yang telah dikelola secara turun-temurun oleh warga sudah seharusnya diakui sebagai hak yang sah dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan mengedepankan keadilan dan kepentingan bersama. Perlu kita ingat bahwa tanah adalah sumber kehidupan yang harus dijaga untuk kesejahteraan kita semua dan generasi mendatang, dan tidak boleh dijadikan alat untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dalam beberapa slide ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.